back to my channel. My name is Ibra Girindra Prastyo from Ten Automotive Engineering Ban. In today's video, we'll dive into the fascinating world of electrical system series and parallel. Let's go. Oke, sebelumnya teman-teman, apakah sudah tahu tentang rangkaian kelistrikan seri dan paralel? Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan apa itu rangkaian seri dan paralel. Simak video saya kali ini. 1. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah jenis rangkaian di mana komponen-komponen listrik dihubungkan secara berurutan. Yang kedua, ada rangkaian paralel, adalah jenis rangkaian listrik di mana komponen-komponen listrik dihubungkan secara paralel. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan alat yang dibutuhkan. Yang pertama, baterai atau aki. Fungsi dari baterai atau aki adalah sebagai sumber energi listrik yang dapat menyimpan dan menyediakan energi listrik untuk berbagai perangkat dan sistem. Yang kedua, ada kabel penghubung. Kabel penghubung adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat listrik atau elektronik satu dengan yang lain. Yang ketiga, ada relay. Relay berfungsi untuk sebagai saklar elektromagnetik yang dapat mengontrol arus listrik besar dengan menggunakan arus listrik kecil. Yang keempat, ada stop kontak. Stop kontak adalah perangkat listrik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat listrik ke sumber listrik. Yang kelima, ada fuse. Fuse adalah sebagai pengaman untuk melindungi rangkaian listrik dari kerusakan akibat arus listrik yang berlebihan. Yang keenam, ada multitester. Multitester adalah alat yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter listrik. Yang ketujuh, ada hidrometer. Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur densitas atau berat jenis suatu cairan. Yang kedelapan, fungsi lampu. Fungsi lampu adalah memberikan cahaya untuk menerangi suatu area atau ruangan. Nah, sekian itu saja penjelasan mengenai alat yang digunakan untuk merangkai kelistrikan seri dan paralel. Sebelum rangkaian seri dan rangkaian paralel, saya akan mengecek kondisi baterai terlebih dahulu sudah layak digunakan atau tidak. Selanjutnya saya akan mengecek bodi luar baterai atau aki, apakah ada goresan atau retakan pada baterai tersebut. Selanjutnya saya akan mengecek cairan yang berada di dalam baterai. Pastikan genangan di atas lower dan di bawah upper. Selanjutnya saya akan mengecek cairan yang terdapat dalam baterai dengan menggunakan alat ukur hidrometer. Nah, di sini sudah di warna hijau tandanya tegangan aki standar operational procedure dan layak digunakan. Lalu kita tutup kembali. Selanjutnya saya akan mengecek komponen-komponen yang ada di sini, apakah ada hubungan atau tidak.
Jika ada komponen tersebut bisa digunakan. Kita cek menggunakan multitester. Langkah yang pertama, kita arahkan saklar ke kali 1 ohm. Lalu yang pertama akan kita cek yaitu fuse. Kita pasangkan salah satu kabel ke baut. Lalu pasangkan kabel ke baut yang lain. Nah, di sini tidak ada hubungan, kita pindahkan ke baut yang lain. Di sini tidak ada hubungan, kita pindahkan ke baut yang lain. Di sini ada hubungan, tandanya fuse in dan fuse out. Yang kedua, kita cek stop kontak. Kita posisikan terlebih dahulu kunci kontak ke ACC. Lalu kita pasangkan salah satu kabel ke baut kunci kontak dan kabel yang satunya pasangkan ke baut lainnya. Nah, di sini ada hubungan, tandanya kunci kontak ACC. Lalu kita pasangkan ke baut lainnya. Di sini tidak ada hubungan, di sini tidak ada hubungan, dan di sini ada hubungan. Tandanya ini kunci B. Yang ketiga, kita akan mengecek relay. Pasangkan kabel ke baut pertama. Lalu pasangkan kabel ke baut lainnya. Di sini tidak ada hubungan, di sini tidak ada hubungan, di sini tidak ada hubungan, maka kita pindahkan kabel ke baut yang lainnya. Di sini tidak ada hubungan, di sini tidak ada hubungan, dan di sini ada hubungan. Tandanya ini kabel 85 relay. Lalu kita pindahkan ke kabel lainnya. Di sini tidak ada hubungan, dan di sini ada hubungan. Tandanya kabel 86 relay. Dan kabel selanjutnya. Di sini tidak ada hubungan, di sini tidak ada hubungan, di sini tidak ada hubungan. Dan ini kabel 87 relay dan kabel 30 relay. Yang terakhir, lampu. Kita pasangkan kabel ke baut pertama. Dan di sini ada hubungan, tandanya baut plus dan ini baut negatif. Kita pindah lampu yang kedua. Kita pasangkan kabel ke baut yang pertama. Dan di sini ada hubungan. Tandanya ini baut positif dan ini baut negatif. Dan untuk lampu yang terakhir, kita pasangkan kabel ke baut yang pertama. Dan di sini ada hubungan. Tandanya ini baut plus dan ini baut main. Selanjutnya saya akan merangkai rangkaian seri temperanan. Yang pertama, rangkaian seri. Pertama-tama kita masukkan kabel ke posisi aki, lalu disambungkan ke fuse in. Setelah fuse in ke B
lalu ke fuse out. Setelah fuse out, ACC ke 85. Relay. Setelah itu 30 ke plus aki. Lalu 36 ke min aki. Setelah itu 87 ke plus lampu. Lalu ke main lampu pertama ke positif lampu kedua. Setelah itu main lampu kedua ke plus lampu ketiga. Lalu yang terakhir main lampu terakhir ke main aki. Saya akan mengukur tegangan seri. Untuk lampu yang pertama adalah 1,8 volt. Untuk lampu yang kedua adalah 3,8 volt. Untuk lampu yang ketiga adalah 3,6 volt. Oke, selanjutnya saya akan merangkai rangkaian paralel. Yang pertama, kabel 87 relay ke plus lampu pertama. Dan untuk selanjutnya plus ke plus lampu kedua. Setelah itu minus ke minus lampu pertama ke minus lampu kedua. Setelah itu plus lampu kedua ke plus lampu ketiga. Setelah itu minus lampu kedua ke minus lampu ketiga. Lalu untuk yang terakhir minus lampu ketiga ke minus aki. Dan inilah rangkaian paralel. Oke, selanjutnya saya akan mengukur tegangan rangkaian paralel. Untuk lampu yang pertama adalah 7,6 volt. Untuk lampu
lampu yang kedua adalah 7,4 volt. Untuk lampu yang ketiga adalah 7,2 volt. That's for today video. Thanks for watching. If you like this video, please like, comment, and subscribe. See you in the next one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever